Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Kuah Pasaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di segmen Kupas Tajam, Kuah Pasaman Tanya Jawab Masyarakat. Nah, pada kali ini kita sudah kembali bersama dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Pasaman, Bapak Zulfikar SAG. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini Pak, kemarin kan kita sudah tanya jawab juga di episode pertama tentang talak. Ya. Nah sekarang kemarin juga banyak yang bertanya, baru awal kok sudah talak. Iya. Nah sekarang kita ingin membahas apa saja yang dipersiapkan sebelum menikah. Ya. Jadi langsung saja Pak, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Apa saja unsur yang perlu kita persiapkan sebelum menikah? Dalam menjalankan sebuah kehidupan baru ya, bagi yang merencanakan sebuah pernikahan, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh calon suami dan calon istri. Tentu yang pertama adalah kesiapan mental. Mental sebuah persiapan, kematangan sebenarnya, sebuah kematangan seorang suami dan seorang istri untuk menjalankan sebuah kehidupan baru daripada masa lajang kepada masa berumah tangga. Dalam hal ini tentu perlu sebuah kesiapan mental. Mental itu sesuatu hal yang bisa saja dibayangkan atau hal-hal yang timbul yang tidak bisa dibayangkan. Maka sesuatu yang tidak bisa dibayangkan itu, atau kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa diterima, tetapi dalam kenyataannya di dalam rumah tangga itu nanti akan bertemu hal-hal yang seperti itu. Maka ketika mental itu sudah matang, maka dia akan bisa membaca situasi dan bisa membaca kondisi, sehingga bagaimana dia menyikapi secara kedewasaan tadi, secara mental yang kuat, secara keberanian yang utuh, sehingga rumah tangganya tadi akan bisa bertahan dengan mental yang kuat antara suami dan seorang istri. Selain mental ini, apa lagi Pak yang perlu dipersiapkan? Kemudian yang kedua adalah emosional. Emosional itu sebuah perasaan ya. Ada sebuah rasa keegoan daripada masing-masing suami itu dan masing-masing istri, seorang suami dan seorang istri. Ketika emosional itu tidak terjaga, maka kadang-kadang disinilah sering terjadi sebuah perselisihan. Hanya mempertahankan ego seorang suami dan ego seorang istri. Jadi dengan keegonya tadilah timbul sebuah perselisihan yang tidak bisa dipertemukan. Maka dengan itu, dengan emosional yang terjaga, dengan kedewasaan sebagai seorang suami dan kedewasaan sebagai seorang istri, maka apapun persoalan yang timbul di perjalanan dalam rumah tangga itu akan bisa diselamatkan. Bisa dia mengontrol daripada bentuk perselisihan, bisa dia mengontrol diri, sehingga tidak terjadi sebuah kekerasan dalam rumah tangga itu. Kekerasan rumah tangga itu kan ada dua. Ada secara fisik dan ada secara non fisik. Secara fisik itu itulah yang disebut dengan KDRT tadi. Seorang suami mudah saja main tangan, bermain kasar kepada istri. Tetapi kalau secara emosional, secara psikologis itu adalah apakah suami itu menjadikan tekan perasaannya dia sebagai seorang suami, atau istri itu selalu dia menjadi tekanan perasaannya kepada suaminya. Padahal hakikatnya berumah tangga itu adalah menjadikan sebuah ketenangan. Maka Allah mempertemukan seperti itu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Artinya yang di sana itu adalah sebuah ketenangan. Maka dengan kedewasaan tadi, dengan menjaga emosional, di sanalah nampak, di sanalah
terukurnya, di sanalah kendalinya diri untuk menjadikan sebuah kedamaian dan menjadikan sebuah ketentraman batin antara seorang suami dan seorang istri. Berarti aspek emosional ini sangat penting untuk mencegah adanya konflik dalam rumah tangga, Pak ya. Lalu selain aspek-aspek yang berkaitan dengan non fisik ini, yang dari segi fisik bagaimana, Pak? Baik, setelah tadi mental, ya, dan kemudian adalah emosional. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah fisik, ya. Fisik diartikan seorang suami itu memang harus kuat, ya. Kuat secara fisik karena dia akan menjadikan tonggak, ya, ataupun tulang punggung di dalam rumah tangga itu. Maka fisik secara artinya harus menjaga kesehatan, harus memelihara kesehatan, dan harus juga tahu dengan kondisi kesehatan itu sendiri. Sebagai istri misalnya, tentu dia akan mampu menjaga kesehatannya karena dia akan mengandung, dia akan melahirkan, dia akan mendidik, ya, dia akan melayani suami, dia akan menyediakan kebutuhan suami. Maka antara suami dan istri tadi, maka fisik itu sangat menentukan. Tapi kalau sekiranya di dalam perjalanan berumah tangga itu baru berumah tangga sudah sakit-sakitan, tentu juga akan timbul sebuah persoalan-persoalan lain di dalam rumah tangga itu. Kesehatannya bukan saja kesehatan fisik, tetapi juga termasuk kesehatan mentalnya seperti itu. Sehingga antara fisik dengan mental, kesehatan itu harus seimbang. Bagaimana seorang suami akan mencari nafkah ketika fisiknya tidak mampu bekerja? Dan juga bagaimana seorang suami kalau mentalnya tidak juga siap, kesehatan fisiologisnya juga tidak siap, bagaimana dia akan melanjutkan rumah tangga yang utuh tadi? Maka antara suami dan istri itu memasuki berumah tangga itu memang harus disiapkan secara fisiknya, bukan saja secara batinnya, tetapi adalah secara fisik tadi. Bisa mencari nafkah. Memang secara hakikinya kita tidak ada yang sempurna. Tetapi kedua belah pihak antara suami dan istri itu dia saling mengisi dan saling memberi dan saling menerima. Maka itulah yang disebut dengan kebutuhan fisik yang perlu disiapkan, perlu dijaga dan perlu dilestarikan. Sehingga kesehatan itu sangat penting di dalam rumah tangga, sehingga dengan kesehatan tadi akan terjagalah pemenuhan kebutuhan dan juga di samping itu juga akan melahirkan sebuah keturunan-keturunan yang sehat nanti di kemudian hari. Juga terbayang oleh kita bahwa bagaimana fungsi fisik ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah ini kan ada juga kaitannya dengan finansial, Pak ya? Bagaimana dengan kebutuhan finansial? Apakah perlu dipersiapkan juga, Pak? Kemudian selanjutnya yaitu masalah kebutuhan finansial. Memang secara orang memandang begini. Kenapa dia terlambat menikah? Kenapa dia terlambat untuk mencari jodoh? Kenapa dia lambat dipertemukan? Kadang-kadang seorang laki-laki itu dia beranggap saya belum mampu. Saya belum bisa. Saya belum punya persiapan dan saya belum punya bekal. Sebenarnya pemahaman yang seperti itu sebenarnya salah sebenarnya. Memang ukuran daripada berumah tangga itu adalah mampu seorang suami itu wajib memenuhi nafkah. Ya. Memang nafkah itu tidak harus disiapkan secara matang, harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya pendapatan, harus punya gaji, tidak seperti itu. Maka perjalanan berumah tangga itu sebenarnya dia akan seperti air mengalir. Di mana air menurun, maka ke sanalah perginya. Maka tinggallah suami tadi, tinggallah istri itu menjalankan kemana arah kehidupan tadi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai juga dengan kemampuannya, dan juga sesuai dengan kematangannya. Sehingga dia mampu dalam pemenuhan dari kebutuhan berumah tangga itu untuk masa yang akan datang. Berarti tidak harus menunggu kaya dulu, Pak ya. Seperti anggapan orang harus mapan dan tampan gitu kan. Tetapi yang penting ada niat, kemudian ada kemampuan dan ada usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah yang dimaksud dengan persiapan finansial. Begitu, Pak. Lalu selanjutnya, selain dari kesiapan finansial ini, apa lagi yang perlu kita siapkan, Pak? Kemudian selanjutnya yaitu tentang persiapan
pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan. Berbicara masalah ilmu pengetahuan, sebenarnya pengetahuan itu tidak harus diukur daripada tinggi rendahnya pendidikan suami dan juga tinggi rendahnya pendidikan istri itu sendiri. Dan sebenarnya ini adalah tergantung kepada pengalaman sebenarnya, pengalaman yang dilaluinya selama ini. Ilmu itu bukan saja didapat di sekolah, tetapi ilmu itu juga didapat dari pengalaman hidup. Sering bertanya, sering berdialog, dan sering mendengarkan berita, dan sering membaca. Pengetahuan sebagai seorang suami dan pengetahuan sebagai seorang istri itu sebenarnya dia wajib mengetahui, sehingga dia tahu dengan tugas dan fungsinya, tahu dia dengan risikonya, dan tahu dengan akibatnya, dan apa yang menjadi dampak positif dan apa yang menjadi dampak negatif. Maka kadang-kadang rentannya sebuah perceraian, rentannya sebuah pertikaian, dan rentannya menjadikan sebuah perselisihan yang berumah tangga. Kadang-kadang persoalan pengalaman saja, persoalan ilmunya saja. Dengan ketiadaan ilmu itu, dia akan mudah memutuskan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya. Artinya berumah tangga itu, apa yang diucapkan itu belum tentu itu yang akan dikerjakan. Maka dengan adanya ilmu tadi, dia akan bisa membaca dari situasi yang berkembang. Dari situasi, tentu ilmunya sebagai orang suami, tugas dan fungsinya dia paham dan mengerti. Dan sebagai istri juga begitu. Sebagai pelayan, sebagai yang memberikan kebutuhan sebagai seorang istri kepada suami, dan kewajiban kepada suami, kewajiban kepada anak, dan juga kewajiban-kewajiban lain, sehingga dengan saling memahami ilmu tadi, dia akan mudah untuk menganalisa, mengkaji, sehingga akibat dari apa yang dia lakukan selama berumah tangga itu. Maka ketika itu saling memahami dan saling dia mengerti, sehingga akan mudah untuk menjalankan rumah tangga itu dengan santun, dengan damai, dan menjadikan sebuah rumah tangga yang ideal untuk melahirkan keturunan yang baik-baik di kemudian hari. Baik Pak, lalu terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk muda-mudi yang sedang ingin untuk menikah atau merencanakan pernikahan? Mohon Bapak beri sedikit wejangan Pak. Tentu kepada yang sudah sampai umur ataupun yang sudah sampai jenjang berumah tangga itu, tentu bahwa pernikahan itu tidak cukup dengan masalah cinta saja, tetapi perlu sebuah kematangan, persiapan, apakah itu bersifat material, apakah itu bersifat non material, sehingga dengan kekuatan daripada dari segi kemampuan ilmunya, dari segi kemampuan mentalnya, dari segi kemampuan fisiknya, dan juga dari segi kemampuan finansialnya tadi, maka semuanya seiring. Artinya tidak boleh dia saya hanya cinta saja, tidak bisa begitu. Tapi ketika dia memasuki, dia perlu memberi kewajiban nafkahnya kepada anak, kepada istri, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan perlindungan, dan juga kebutuhan keluarga itu secara umum. Jadi itulah harapan kami kepada yang ingin menikah, tentu banyak hal-hal yang perlu dipenuhi dan perlu diketahui, banyak bertanya, banyak berkonsultasi, sehingga dia akan dapat menjalankan rumah tangga itu dengan prinsipnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Pak, terima kasih Pak atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum tadi. Itulah rekan-rekan semua penonton YouTube channel Gua Pasaman. Itulah episode kali ini yang berkaitan dengan apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum menikah. Berikutnya sampai jumpa lagi dalam tema-tema lain yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.